semua, berjumpa lagi dalam ibadah online. Kita masih di bulan September nih adik-adik ya. Bulan September adalah bulan misi. Mari sama-sama kita dukung semua program misi yang ada di Yayasan HBLM di gereja kita ya adik-adik ya. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah berdoa ya adik-adik ya. Semua mau? Iya, kita mau sama-sama berdoa mendukung semua program misi kita ya di Yayasan HBLM. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Semua sudah siap? Sebelumnya Cici mau undang adik-adik yang bisa datang ke ibadah onsite di gereja nih. Ayo kita semuanya datang, kita gabung ibadah di gereja. Nah pastinya ya adik-adik ya, lebih seru, lebih semangat, lebih asik karena kita bisa nyanyi bersama, menari, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bertemu dengan teman-teman. Wah pastinya lebih asik adik-adik ya. Ayo minggu depan Cici tunggu ya kalian ya. Oke, sekarang kita mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah. Tolong Kau berkati Cici Koko yang melayani di ibadah. Terima kasih ya Tuhan. Tolong Kau berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita sudah sama-sama berdoa yang sudah dipimpin oleh teman kita tadi ya adik-adik ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Ayo semuanya yang masih duduk, yuk kita berdiri yuk. Kita lebih semangat ini ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi Aku Putra Mahkota. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Sekali lagi. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Wah, semuanya semangat ya. Karena kita ini adalah putra mahkotanya Tuhan. Jadi kita mau selalu hidup menjadi terangnya Tuhan ya di dalam dunia ini, menjadi berkat dalam lingkungan sekitar kita, buat teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan dimanapun kita berada adik-adik ya. Nah sekarang nih adik-adik ya, Cici mau ajak adik-adik nyanyi lagu 12 murid Yesus. Siapa yang sudah hafal semua? Wah sudah hafal semua nih adik-adik, pada pinter nih ya. Ayo kita semua nyanyi 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid
pintar adik-adik ya, hafal ya 12 murid Yesus. Nah adik-adik, 12 murid Yesus ini adalah orang-orang dipilih oleh Tuhan ya adik-adik ya. Kita juga sama, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita mau mendengar apa yang jadi perintah Tuhan ya adik-adik ya. Ketika Tuhan memilih kita mau dengar. Ketika Tuhan Yesus panggil ya, kita mau dengar suara Tuhan, kita mau jawab, ya Tuhan ini saya Tuhan. Adik-adik kita sama-sama kita menyanyi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Suaranya dan kita menjawab, ya ini aku Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka sehingga oikos kami mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari teman-teman Life Kids selalu doakan oikos kita setiap hari ya, bersama-sama ikut serta dalam program misi gereja kita. Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri, Greater Life, Brighter Future. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, agar kita dapat mengerti apa yang disampaikan. Ya, mari adik kita mau siapkan hati kita, mau katakan kepada Tuhan bahwa aku mencintai Engkau Tuhan. Mari kita menyanyikan sama-sama, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang memberikan kami hikmat, berikan kami pengertian supaya setiap firman yang kami pelajari hari ini boleh kami mengerti dan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, hari ini Cici Lina akan membahas firman Tuhan tentang Yesus mengajukan pertanyaan untuk Petrus. Apa ya pertanyaan yang Tuhan Yesus tanyakan pada Petrus? Yuk dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Cici mau tanya dulu nih, apakah kalian mengasihi Tuhan Yesus? Jika kalian mengasihi Tuhan Yesus, apakah yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan kasih-Mu pada Yesus? Seperti apa ya caranya menunjukkan kasih atau bukti cinta kita pada Yesus? Ada cerita Alkitab yang akan kita pelajari hari ini. Yuk sama-sama dengarkan cerita ini dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Ketika Yesus berada di dunia ini, banyak sekali orang yang mengikut Dia. Tetapi 12 orang, yaitu murid-muridnya, adalah sahabat khususnya. Mereka bersama Yesus ketika Ia memberi makan pada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka melihat Yesus juga menyembuhkan orang buta dan melihat banyak hal luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Suatu kali murid-murid Tuhan juga mengalami yang namanya ketakutan ketika mereka ada dalam sebuah perahu di danau sewaktu ada badai saat itu, dan kala itu Tuhan Yesus sedang tertidur sehingga mereka menjadi ketakutan sekali dan segera membangunkan Yesus dari tidurnya. Tetapi setelah Yesus bangun, Yesus segera menenangkan angin dan ombak itu. Mereka mengalami banyak mukjizat, mereka banyak melihat hal-hal yang luar biasa yang Yesus lakukan, dan mereka hadir juga ketika Yesus mengajar tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Mereka pergi kemanapun dengan Yesus. Kemudian saat Yesus disalibkan dan mereka seakan kehilangan harapan mereka, seakan kehilangan orang yang selalu bersama mereka, mereka menjadi tidak berdaya. Dan ketika Tuhan Yesus telah disalibkan, ada beberapa orang wanita yang pergi ke kubur Yesus dan mendengar bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Sesegera itu mereka bergegas kembali untuk memberitahukan kabar baik itu pada murid-muridnya. Akan tetapi yang terjadi adalah murid-murid itu belum melihat Yesus sehingga mereka tidak yakin apakah mereka akan percaya kabar itu. Sampai suatu ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Lalu pada suatu hari setelah Yesus menampakkan diri pada muridnya, setelah itu kemudian mereka tidak lagi melihat Yesus untuk sementara waktu. Mereka seakan ditinggal sendirian lagi. Sehingga mereka kebingungan, kehilangan seseorang yang memberitahukan kepada mereka apa saja yang perlu mereka lakukan. Apakah kalian kadang-kadang merasa gelisah ketika orang tua kalian tidak ada mengatakan apapun hal yang harus kalian lakukan selanjutnya? Seperti saat kalian diingatkan untuk mengerjakan PR, makan, dan lain sebagainya. Kalian mungkin tidak selalu ingin melakukan apa yang mereka katakan padamu, tetapi paling sedikit kalian tahu apa yang seharusnya kalian lakukan. Murid-murid pun merasakan demikian adik-adik. Mereka merasakan kebingungan dan kesedihan saat tidak bersama-sama dengan Yesus. Bayangkan jika biasanya kalian bersama dengan orang tua, lalu kalian harus terpisahkan dengan orang tua kalian. Betapa sedih dan sakitnya hati kita saat kita harus berpisah dengan orang yang biasanya bersama dengan kita. Atau biasanya kalian bermain bersama dengan sahabat yang sangat dekat dengan kalian, tetapi tiba-tiba sahabat kalian pindah keluar kota dan kalian pun bermain sendirian. Rasanya begitu sedih dan ingin menangis, kebingungan. Nah, begitupun dengan perasaan yang dialami pada murid Yesus saat itu.
Mereka menyangka bahwa Yesus akan menjadi raja mereka dan membebaskan mereka dari para penguasa Romawi. Tetapi ketika Yesus disalibkan, pikiran mereka berubah. Harapan mereka pun pupus atau hancur. Mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit, namun kini mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mari kita lihat kisahnya di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Saat itu, murid-murid kebingungan. Mereka harus melakukan apa? Petrus akhirnya memilih pergi untuk menangkap ikan. Setidaknya, memancing berarti melakukan sesuatu. Sudah lama sejak Yesus disalib, Dia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun, murid-muridnya yang lain berkata juga kepada Petrus bahwa mereka ingin ikut Petrus dan mereka berangkat naik perahu bersama dengan Petrus. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Barangkali mereka mendayung perahu itu ke tempat yang lain, berusaha untuk memancing ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan seekor pun ikan. Ketika hari sudah mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena saking banyaknya ikan yang mereka dapat. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Sungguh mereka bersuka cita sekali saat itu. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Lalu Simon Petrus naik ke atas perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar. Kata Yesus kepada mereka, "Mari sarapanlah." Dan saat itu, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian Yesus bertanya kedua kalinya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian Yesus bertanya lagi untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bagaimana perasaan kalian jika seseorang mengajukan pertanyaan yang sama sampai ketiga kalinya kepada kalian? Jika sampai 3 kali, artinya pertanyaan itu begitu penting. Dan menurutmu, apakah Yesus ingin mengetahui jika Petrus mengasihi dia? Bukankah Yesus mengetahui segala sesuatu? Mungkin dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, Yesus sedang menolong Petrus menentukan betapa besarnya kasihnya kepada Yesus. Jika Petrus mengasihi Yesus, ia akan melakukan apa yang Yesus katakan. Siapa dari adik-adik yang memiliki orang yang kalian kasihi? Siapa saja orangnya yang kalian kasihi? Apakah itu papa, mama, kakak, adik, nenek, kakek, teman-teman, dan lain-lainnya? Bagaimana caranya kamu menunjukkan bahwa kamu mengasihi mereka? Kalau misalnya kalian mengasihi orang tua kalian, kalian bisa menunjukkan caranya dengan membantu orang tua kalian, menolong papa dan mama untuk membersihkan rumah, membeli hadiah atau coklat untuk kakak atau adik kalian, membantu orang tua kalian mencuci piring,
Kalau begitu, sekarang Cici mau tanya, bagaimana caranya kamu bisa menunjukkan bahwa kamu mengasihi Tuhan Yesus? Cici mau sharingkan ada beberapa cara untuk kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus. Yang pertama adalah dengan membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Lalu yang selanjutnya, bersaksi atau menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang di sekitar kita. Saat Tuhan menolong kita, saat Tuhan menyembuhkan kita dari sakit, saat Tuhan menolong kita untuk bisa fokus dalam belajar, saat Tuhan menolong kita untuk mendapat nilai yang terbaik di sekolah. Lalu bisa juga dengan kita melakukan firman Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 firman Tuhan katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, dengan kita menaati firman Tuhan, kita melakukan perintahnya, artinya kita sedang menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita juga bisa menunjukkan dengan cara kita melayani Tuhan, melayani orang di sekitar kita. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Melayani adalah bukti bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Jadi, adik-adik siapa yang ingin menunjukkan bahwa kalian mengasihi Tuhan? Katakan saya. Ya, Cici juga mau untuk menunjukkan kasih Cici kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita hari ini adalah, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yohanes 21 ayat 15. Kita ulangi sekali lagi ya. Benar Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yohanes 21 ayat 15. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. God bless you. Nah, luar biasa ya adik-adik. Jadi itulah yang bisa kita pelajari hari ini, cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang cara untuk kita mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kita mau tutup di dalam doa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita kembali. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh belajar tentang firman-Mu hari ini, tentang bagaimana kami boleh mengasihi Engkau Tuhan dengan cara-cara yang telah kami pelajari hari ini. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus yang tolong kami, mampukan kami agar supaya kami bisa terus-menerus mengasihi Tuhan dari kehidupan kami, dari perkataan kami, dari tindakan yang kami lakukan. Tuhan, itu boleh mencerminkan bahwa kami mengasihi Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi anak-anak-Mu yang membawa terang dan membawa dampak bagi lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bukakan QR Code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau bisa didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Cici mau sampaikan Living Word Kids pada hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channelnya Live Kids. Terus Cici Koko mau mengajak adik-adik untuk dapat beribadah secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi kehadiran ibadah onsite sekarang menggunakan kartu ya. Jadi jangan lupa membawa kartu dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan pastinya jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu absen dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9.30.
Adik-adik dan papa mama juga mohon memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp dan media sosial Life Kids agar tidak ketinggalan info-info seputar kegiatan Life Kids. Sekian informasi dari Cici. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.